semakin aku pelajarin, itu kan berarti semakin kembali ke jalan yang Allah tetapin buat kita kan. Karena kan kita suka begini ya jalannya. Nah, harusnya kan begini aja. Betul. Ya. Tapi namanya manusia maunya variasi lah, nyoba metode ini itu dan lain-lain. Nah, akhirnya begini-beginilah jalannya lah. Nah, akhirnya ketika aku berusaha untuk tetap di on track gitu ya, meskipun banyak banget challenge-nya segala macam, ya itu ternyata surprisingly ngasih tenang sih, rasa tenang dan senang. Senang dan tenang. Jadi kayak happy aja bawaannya. Itu yang kita butuhin juga nggak sih di menjalani kehidupan ini? Senang dan tenang. Orang tuh punya perasaan kayak gitu loh, Mbak. Itu perasaannya mahal. Menurut Retno ya, menurut Retno itu perasaannya mahal karena nggak semua orang tuh gampang luluh hatinya, gampang dilembutkan hatinya gitu. Apa sih Bas yang bikin lo tuh punya hal apa gitu yang bikin lo tuh kayak gitu? Dan apa ya, kalau yang bisa bikin seperti itu mungkin sesimpel ini kali ya, kayak aku menghargai momen-momen kecil di sekitar. Momen-momen kecil. Menghargai hal-hal kecil dan seremeh-temeh di sekitar aku. Yang itu tuh membawa kebaikan ya, tapi jadi kayak disadarin lah sama Allah ya, dengan pastinya dengan bantuan Allah. Dilembutkan hatinya. Kalau misalkan disadarkan kalau hal-hal kecil itu bermakna. Benar, rumus bahagia itu bukan lu happy-happy aja. Jadi tapi lebih ke la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kayak tidak ada ketakutan dan tidak ada juga kesedihan gitu. Kalau mungkin ke bahasa kitanya ya, kita nih nggak overthinking. Asal akan masa depan dan tidak sedih sama apa yang udah lalu, sama yang kita alamin sekarang. Jadi kayak yang lalu biarkanlah berlalu. Semua takdir itu ternyata baik loh. Menurut takdir dari Allah itu baik. Tapi memang beberapa butuh waktu yang lebih lama untuk paham. Semua emosi itu sebenarnya temporer. Jadi ya udah, kalau misalkan aku lagi sedih atau aku lagi senang, itu sebenarnya sementara. Gitu. Jadi jangan khawatir ketika ya udah terus-menerus mendapatkan kesedihan. Karena ya udah yakin kalau this too shall pass, ya kan? Ini bakal lewat aja. Dan selama masa itu berlangsung, aku berusaha kayak apa nih yang aku dapat gitu. Apa nih yang akan menjadi pelajaran di emosi selanjutnya gitu, di bab emosi selanjutnya ketika aku udah stabil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di konten Ruang Temu, salah satu segmen dari Sabi Solihat Project. Hari ini kita bakal diskusi seru banget pokoknya gitu ya. Nah, dan bintang tamu kali ini juga masih sama ya, sama teman-teman yang sebelumnya, teman deket kita gitu. Jadi insya Allah pembahasannya tuh relate banget sama apa yang kita alamin gitu. Mungkin kenalin terlebih dahulu kali ya bintang tamu kita di sesi kali ini. Oh ya, BTW ini episode 7 guys, episode 7. Nah, bintang tamu kita hari ini ada nama siapa nih? Basma Khairunisa. Basma. Panggil aja Basma. Bas. Ya, biasanya aku manggilnya Bunda. Bunda Basma. Bingung. Apa kabar Basma? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah senang. Banget sih. Excited banget. Karena udah lama nggak kayak gini. Oh gitu. Dan kita udah lama banget nggak ketemu. Betul. Nah, udah lama banget nggak ketemu. Mungkin kita live update dulu nggak sih, Bas? Ya ampun, boleh. Live update dulu. Atau mau nostalgia dulu, karena udah lama banget nggak ketemu, memori-memori masa lalu perlu dibangun kembali. Masya Allah, mantap. Boleh sih kalau misalkan ada hikmah-hikmah ya kan? Iya, betul. Kita bisa sharing. Nostalgia dulu kali ya? Boleh. Biar teman-teman tahu kayak Basma ini siapa, kenapa diundang di sesi kali ini. Kenapa ujuk-ujuk ada di sini? Kenapa ujuk-ujuk ada di sini? Dan si biru ini. Betul. Jadi kita mungkin nostalgia dulu ya, kenalan lebih dekat tentang siapa itu Basma gitu. Oke, Basma. Kita pertama kali ketemu di mana, Bas? Kita satu kampus ya. Satu kampus. Oke, 4 tahun bersama. Betul. Terus sekarang kita udah 3 tahun dari lulus ya. Iya, 3 tahun dari lulus. Betul. Terus dulu kita juga pernah ketemu pertama kali di mana ya, No? Di acara bareng ya? Iya, waktu itu acaranya maba ya, acara maba. Ngecamp, terus kita ketemu pertama kali. Iya, kalau nggak salah namanya My Tafakur Adventure. Itu program kampus waktu itu ya. Oke, itu pertama kali ketemu. Udah heboh nggak sih kita waktu itu? Iya lah, udah kayak nggak ada jaim-jaim, udah kayak sefrekuensi. Udah heboh banget gitu ya? Baru ketemu. Iya. Terus habis itu kita kan ketemu di kampus. Kehidupan kampus kita juga banyak yang
ini ya, relevan ya. Dulu kita sama-sama di himpunan. Betul. Basma apa waktu itu di himpunan? Dulu gue di himpunan TGP. Di AN. Di Himen ya. Di Himen. Sama-sama pengurus tuh. Gitu. Terus habis itu singkat cerita kita jadi makin deket, makin sobi. Si paling sobi. Terus habis itu ketemulah kita sama pandemi gak sih waktu itu? Betul. Ketemu pandemi tapi akhirnya kita bikin project bareng ya waktu itu ya? Iya. Apa tuh? Kita tuh awalnya gabut kan? Gabut. Kita tuh kan suka ngobrol. Iya. Tapi kita nggak bisa keluar rumah nih. Iya. Kita apa nih yang bisa secara online? Iya. Kayak kita bikin tuh soto. Si paling inovatif. Kita bikin lah bakso. Bakso apa tuh bakso? Bakso Endo. Bayangin dia cuma huruf O doang. Ya, lu dapetnya bas. Iya. Harusnya baseno. Betul, tapi kalau baik banget sih biar jadi bakso doang. Gak apa-apa, aku selalu ingin berkorban buat kamu. Oh iya. Semua geli banget. Gak berubah dia. Oke, gak berubah. Oke. Jadi itu ya mungkin singkat cerita kenapa akhirnya Basma Eno undang hari ini di sesi ruang temunya Sabi Project gitu ya. Karena itu ya, karena udah deket banget dari zaman kuliah sampai setelah lulus juga kita masih kontekan ya Bas ya. Lumayan. Cuma memang karena balik lagi ke aktivitas masing-masing. Waktu itu kan Eno udah mulai probation ya di semester 7, lanjut kerja, Basma juga dengan proyekannya ala gitu kan, heboh sekali gitu. Akhirnya agak berkurang lah intensitas kita ya untuk ketemu dan ngobrol. Live update baru deh. Tadi udah selesai nostalgia, sekarang live update. Oke, boleh. Gimana? Ya, alhamdulillah sih kalau kabar ya. Sebenarnya template banget terdengar. Ya. Tapi ya beneran alhamdulillah baik sih, no. Kayak berusaha untuk jadilah hidup kita jalanin hidup aja sambil ya Allah ya. Iya. Tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Terus kalau untuk mungkin keluarga aku kali ya. Ya. Alhamdulillah. Gimana Bunda, Adek? Alhamdulillah dulu pada sehat, pada happy. Terus kayak kalau aku pribadi di rumah itu berusaha untuk ningkatin komunikasi sih, no. Jadi kayak ke arah yang lebih baik lah. Iya. Pastinya ya kayak ngambek-ngambek segala macam itu udah sepakat lah ya. Tapi insya Allah kita selalu udah lebih baikan lagi, terus berusaha jadi lebih baik lagi. Betul. Gitu Apalagi kan keluarga tuh bagian dari support system ya. Betul banget. Untuk menjalani kehidupan ini. Betul. Ya Allah gitu bersama keluarga. Apalagi doa orang tua sih, mustajab banget kan. Betul, sepakat sih. Dan ini juga sih Bas, di umur yang sekarang maksudnya gede banget. Betul ya, dewasa ini. Jadi kayak rasanya keluarga tuh udah masuk ke prioritas gitu. Kalau dulu kan mungkin zaman kuliah kita yang ya udah agenda kampus apa segala macam, rapat nggak pulang mungkin bahkan gitu kan. Tapi sekarang tuh rasanya list ketemu sama keluarga tuh jadi salah satu yang penting gitu. Iya, jadi prioritas ya. Jadi prioritas. Ya udah pergi aja. Betul. Main sama temen, rapat sini paling sibuk. Sekarang maunya ya udah di rumah, perbaiki komunikasi, kualitas dan lain-lain. Betul. Oke, alhamdulillah keluarga oke, aman, happy gitu ya. Kalau kesibukan selain kerja apa? Kesibukan saya kerja. Kesibukan saya kerja kan pertama aku kan sama-sama kerja nih kita ya. Kalau Eno kan alhamdulillah dari sebelum lulus udah dapet tuh tempatnya dulu ya waktu probation itu. Kalau aku pribadi baru habis lulus. Jadi emang kan lulus tuh kalau nggak salah Oktober 2021. Aku tuh bener-bener ngebiarin aja aku vakum dari apapun, proyekan dan lain-lain karena aku ceritanya insecure waktu itu. Oh baik. Tiba-tiba insecure gitu kan. Abis wisuda lu kan anaknya happy terus. Apapun kondisinya I'm happy. Tapi kayaknya waktu itu ya Allah tuh bener-bener ngasih mungkin quarter life crisisnya tuh barengan sama pengerjaan skripsi. Jadi ya itu bener-bener aura-auran lah. Tapi ya alhamdulillah Januari ceritanya mau hidup baru nih. Januari 2022 alhamdulillah keterima kerja. Alhamdulillah. Gitu. Dan di sana ya udah sampai sekarang awet banget ya. Berarti berapa? 3 tahun? Ya jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Oke. Terus kesibukan lain selain itu tadi kerja? Yang udah 3 tahun ini. Saya kerja ya. Itu kan kalau misalkan kerja itu ya udah memang kebutuhan kita ya. Betul. Pertama memang idealis tuh. Betul. Bikin karya, mahakarya, manfaat. Iya. Lama-kelamaan nggak memungkiri kita butuh untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Realita. Karena baru nyadar kan kayak kebutuhan ini butuh harga sekian, itu baru berasa sekarang. Jadinya selain ke kerja juga, aku ini sih kalau misalkan ini kan 2024 ya. Alhamdulillah kita udah setengah jalan nih gitu ya. Kalau bisa dibilang 2024 itu tahunnya aku untuk pulang. Pulang kemana tuh?
pulang ke rumah, maksudnya kayak fokusnya ke dalam diri, internal, peningkatan diri gitu. Beda banget sama 2023 atau 2022 yang aku tuh bisa dibilang tahunnya aku tuh pergi tanda petik ya, kayak jalan-jalan, menyambangi tanah Jawa, sana sini ya kan, main ke sana ke sini, terus belajar juga tapi belajar di luar. Nah kalau misalkan di rumah dan untuk diri aku sendiri, aku berusaha untuk ini sih berfokus ke hal-hal yang ya sifatnya tuh encourage aku tuh bisa untuk berkembang, jadi lebih baik lagi sih. Jadi kayak perbaikan sih back to fitrah gitu. Ya jadinya. Betul, dan aku berusaha juga untuk kayak ya apa sih yang kurang dari diri kita. Kadang kan kita nih seorang kita perempuan usia 20 sekian sensor. Itu tuh kayak rasanya mungkin udah selesai ilmu agamanya, udah selesai sama kehidupan di keluarganya dan lain-lain. Padahal sebenarnya kan enggak juga. Kita harus terus memperbaiki itu kan. Betul, sepakat. Jadi kita bercermin bercermin untuk menjiwai peran yang sekarang. Jadi kayak kita nih sebagai kita kan sebagai individu ya. Betul. Terus sebagai peran kita apa sih di keluarga ya? Sebagai anak, terus kita sebagai perempuan, terus kita juga sebagai muslimah ya. Kita hamba Allah juga. Karena nggak memungkiri Allah yang menciptakan kita dan akhirnya kita bisa duduk sekarang di sini gitu ya. Terus tuh ya udah akhirnya berusaha untuk memerankan itu dengan sebaik mungkin, mencari tahu detail-detailnya sampai nanti sebelum Allah kasih untuk kesempatan amanah-amanah baru seperti itu. Next step, next level gitu ya. Jadi kesibukannya mengarah ke sana, mengarah ke balik lagi ke peran kita apa sih sebenarnya ada di sini, ada di dunia ini. Kesibukannya nggak disebut tapi bermakna banget ya. Ya semoga ya. Itu nanti itu mah detail-detail mah nanti begitu. Kita udah ngobrol juga di belakang layar sih, udah tahu apa gitu. Betul. Oke. Tadi menarik banget sih, aku sempet highlight juga yang Basma sampein pas aku tanya tentang kesibukan ya, tentang back to fitrah gitu. Karena kadang di usia kita yang udah gede ini, nggak tahu ya, aku tuh lagi sering banget ngerasa kontemplasi tuh bagian yang penting. Betul. Gitu loh, kembali lagi ke gue bener nggak sih ngejalanin ini, apakah memang harusnya begini ataukah enggak, kayak gitu-gitu loh. Ngerasanya kayak di umur yang sekarang tuh pengennya kontemplasi, pengennya tuh muhasabah, menenangkan diri deh pokoknya gitu, introspeksi. Karena apa ya, lelah gitu. Ada di fase yang lelah, terus kayak ini gue lagi ngejar apa sih gitu kan. Apakah kesibukan yang gue jalanin ini sesuai sama perannya gue, kayak gitu-gitu kan. Apakah itu bisa ngasih manfaat? Betul. Dan bener nggak sih tracknya di situ? Kita kan coba-coba banget nih umur-umur sekian kan, nggak cocok sama kesibukan ini, coba aktivitas ini. Pernah lihat tuh di Instagram umur-umur segini kalau nggak jadi atlet, coba berbagai cabang olahraga. Jadi tukang kebun. Betul. Tiba-tiba melihara ini, tiba-tiba ikut jog tiba-tiba nanam-nanam ini tumbuhan-tumbuhan ya Allah. Betul banget. Iya, menarik. Tapi tadi ya berarti Basma sendiri udah kenal sama diri Basma sehingga Basma tahu untuk kembalinya tuh gimana gitu. Benar. Itu catatan buat teman-teman juga nih. Iya. Terus aku mungkin bisa namain sedikit. Boleh Bas, gimana? Jadi soal tadi tuh yang kayak berusaha untuk mempelajari fitrah kita sebagai peran-peran tersebut, itu tuh kayak semakin aku pelajarin, itu kan berarti semakin kembali ke jalan yang Allah tetapin buat kita kan. Sedangkan kita suka begini ya jalannya. Iya. Harusnya kan begini aja ya. Tapi namanya manusia maunya variasi lah, nyoba metode ini, itu dan lain-lain. Yang akhirnya begini-begini lah jalannya lah. Nah, akhirnya ketika aku berusaha untuk tetap di on track gitu ya, meskipun banyak banget challenge-nya segala macam, ya itu ternyata surprisingly ngasih tenang sih, rasa tenang dan senang. Senang dan tenang. Jadi kayak happy aja bawaannya. Itu yang kita butuhin juga nggak sih di menjalani kehidupan ini? Senang dan tenang. Bekal ya. Bekalnya itu. Karena nanti kedepannya Allah gonjang-ganjing kayak gimana, kita tetap on track lah insya Allah. Nah, bahas tenang dan senang, Bas. Ini kan kita sempat diskusi ya sebelum nge-tag ini gitu, dan memang pembahasan kita juga arahnya ke sana. Ya kan, arahnya adalah ke gimana sih kita untuk tetap menciptakan kebahagiaan gitu, dan gambaran kebahagiaan itu seperti apa sih sebenarnya dari masing-masing kita gitu. Betul. Ini sudut pandang Basma gitu ya di obrolan yang kali ini. Dan ternyata relate juga tadi pas Basma bilang, emang aku tuh carinya adalah tenang dan senang. Dan itu kepribadian Basma juga. Dari awal aku kenal, lu tuh happy terus. Gitu, kayak happy terus gitu, bener-bener kayak jarang banget ketemu yang versi murung, versi sedih itu jarang gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya Bas ya. Lanjut. Boleh. Jadi bahas kesibukan, sekarang ke karir boleh? Boleh ke karir ya. Oke, tadi udah sempat dicerita Januari 2022 mulai kerja sampai hari ini. Betul. Itu lama banget. Kenapa mau bertahan? Dan ceritain mungkin gimana menjalani pekerjaan ini dan karirnya gitu. Oke. Silakan Bas. Oke, sebenarnya kerjaan aku juga bukan yang wow banget gitu ya. Belum masuk Forbes 30 belum. Masih
masih berusaha lah mencari pijakan gitu ya. Oke, dan menambah pundi-pundi kemudian. Nah itu jadi kayak ya selama ini aku kerja ya mungkin di satu sisi kalau orang melihat, senior kita melihat kayak kita masih pi banget gitu ya. Tapi yang kita rasain kan udah lumayan ya untuk menambah pengalaman kita segala macam. Nah itu di sana kayak aku ngelihat banget sih ups and downs-nya di sana dan kayak ya udah pastinya nggak bakal seneng terus sebenarnya. Tapi gimana kita pinter manage-nya aja sih. Manage-nya terus kayak gimana sih biar ini tuh ya udah berjalan sebagaimana seharusnya karena kita masih butuh juga dan lain-lain. Betul. Nah, terus juga mungkin kalau misalkan aku di jalan Nino ya. Jadi kayak untuk mencapai kantor itu aku tuh naik motor. Motoran. Berapa ini? Durasinya berapa lama ke sana? Durasinya mungkin sekitar 1 jaman. 1 jam? 1 jaman. Itu di mana deh? Coba. Jakarta dong. Enggak relate sama aku yang cuma 5 menit nyampe sini. Oke, betul. Ini bener-bener privilege ya. Alhamdulillah, syukuri ya. Syukuri banget. Jadi kan bener sih kalau kita lihat kerjaan itu pasti ada challenge-nya masing-masing nih. Betul. Kalau nggak di load kerja, di jam kerja, di atasan, teman kerja, atau salary dan lain-lain gitu ya. Kalau aku pribadi, aku udah menemukan challenge aku di mana, tapi salah satu tadi yang jarak. Yang jarak itu tuh yang aku jalan. Jadi 1 jaman lah ya, dan aku naik motor. Mungkin teman-teman di sana juga ini nggak sebanding sama yang pada anak kereta ya, yang harus ketemu di Manggarai, terus jadi pepes rel setiap hari, dan transit dan sebagainya. Itu jujur sih mereka keren banget sih. Itu kayak pasti mentalnya oke banget gitu ya. Kayak bahkan ada tuh konten di TikTok kayak jangan ajari aku sabar karena aku ini anak kereta. Karena itu keren banget. Iya, salut sama anak kereta. Betul. Aku pernah jadi anak kereta sebenarnya 3 bulan. 3 bulan, tapi akhirnya kenapa? Sudirman. Ceritanya jadi waktu habis lulus tuh pengen ngerasain jadi Mbak Sudirman tuh kayak gimana sih. Ternyata ya udah be aja sih. Dan emang berusaha setiap hari tuh kayak tampil oke banget sih. Lebih menghargai diri, well dressed dan lain-lain. Tapi bawaannya happy walaupun kayak kita harus naik kereta segala macam, ya happy aja karena kita berusaha represent diri kita yang paling baik aja sih gitu. Terus ada ya balik ke jarak. Kalau soal jarak itu kayak aku sekitar 50 km. Ke kantor? Iya, pulang pergi. Berarti berangkat 25, pulang 25? Iya, kadang juga berangkat 24, pulang 26, tergantung lewat mana. Oh, Masya Allah. Variasi. Kita sama-sama 5 ya, tapi 5 menit? km, ini 5 menit. Privilege lah itu ya. Gimana tuh ngejalanin perjalanan yang awik walk itu? Aduh ya ampun, dari awalnya tuh kayak ya Allah terus gimana sampai kayak tangan pegel tiap kali lagi ngegas motor sampai kayak kram segala macam itu real beneran kejadian waktu awal-awal. Sampai akhirnya ya udah sekarang udah di titik happy seperti ini. Itu banyak penerimaan dirinya sih dari gimana masih kayak ini gimana sih sampai akhirnya happy. Itu lumayan ada prosesnya itu seperti kayak ya mau nggak mau kita terima sih. Tapi kan nggak mungkin langsung penerimaan dong, kayak ya udah nggak apa-apa 25 kilo nih berangkatnya, gitu nggak mungkin kan? Apalagi notabene kayak mungkin teman-teman juga ada yang bernasib sama, bernasib gue tuh. Itu kayak harus naik motor 50 km. Itu pastinya awal-awal kayak bingung lewat mana, deg-degannya ada banget, takut kelewatan, takut kan Jakarta tuh lewat dikit takutnya Jakarta Timur, utara, belokannya tuh nggak bisa diprediksi. Bener-bener aku di mana aku siapa ya? Iya. Bener. Ini masuk sedikit ya. Aku waktu itu sempat bawa motor dari Jaksel, terus tiba-tiba aku nemu panah adalah Tanjung Priuk. Jadi kayak kok tiba-tiba ke arah Tanjung Priuk? Gak tau, aneh banget. Padahal cuma ternyata salah belok 1 kali. Terus akhirnya bisa balik tuh? Akhirnya balik, tapi agak muter-muter lewat jalan sempit. Kalau nggak balik masih di Tanjung Priok. Iya, saya nggak di sini. Benar juga. Ya udah terus lanjut. Gimana tadi ya? Oh ya terus ya basicnya memang jarang naik motor. Baru bisa naik motor pas kuliah Iya. Pokoknya masuk kuliah awal tuh baru bisa naik motor sotoy. Iya. Sampai dapat alhamdulillah berlatih ya dengan giat. Makanya dulu dapat predikat ini, masih suka nyasar. Betul. Ya tadi kalau itu salah belok dikit ke Tanjung Priok, aku salah belok dikit ke Bekasi. Gitu. Iya, taunya tuh Jakarta Timur daerah-daerah sana. Oke. Terus? Nah terus tadi balik ke jarak lagi ya. Terus itu tuh soal perjalanan ternyata apa ya? Pertama kita harus nerima dulu. Nerima tuh kayak
ikhlas nggak ikhlas kayak berusaha untuk menerima. Jadi bilang ke Allah, kita bilang ke diri kita sendiri kalau ya Allah aku terima kalau memang aku harus jalan sejauh ini 50 km dengan segala huru haranya di jalan. Jadikanlah perjalanan aku menyenangkan. Masya Allah. Jadi kekuatannya di situ, di doa itu. Sebelum berangkat berusaha untuk berdoa. Kalaupun misalkan nggak bisa awal berangkat banget pasti jalan. Jadi kayak lindungi aku dari segala mara bahaya. Karena aku pernah banget loh, kayak setiap di jalan tuh ya qadarullah ya, orang tabrakan tuh ada banget di depan mata. Orang tawuran gitu ya, gara-gara mungkin dia ngegeber motor atau apapun tuh ada banget. Jadi kayak minta dijauhkan dari hal seperti itu di jalan kayak gitu kan. Nah terus juga karena alhamdulillah ya berusaha untuk ngasih mindset ke diri sendiri, afirmasi positif, berusaha untuk positive thinking. Ya itu sesuai sama firman Allah kan ya. Allah kan minta hambanya kita untuk selalu berprasangka baik. Dan aku berusaha untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah sih ya so far meskipun dengan drama adalah pasti sedikit dua dikit. Itu tuh kayak gaji 2 dikit. Mau. Kalau 2 dikit dong. Biji. Salah tipe kita. Lanjut. Nah terus kalau kita kasih afirmasi positif itu alhamdulillah sih so far itu sama Allah dikasih kemudahan ya jadinya sih. Dan hal menarik di jalan loh. Apa tuh ya udah Basma temuin selama 3 tahun ini. Aku jadi mau testimoni dulu ya sebagai riders 50 km terus kayak udah sekitar 3 tahunan lah ya. 3 tahun kurang itu kayak seru banget di jalan tuh, ternyata nggak cuman jalanan biasa. Di sana kita bisa nemu hal-hal yang unik, menarik, kadang juga heartwarming. Waduh. Kadang berharga juga sih. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Kayak dari perjalanan doang tuh kita bisa ngambil hikmah. Jadi kalau ditanya gini, Bas, kenapa sih mau botoran 50 km? Ya ambil hikmahnya aja. Itu juga, tapi kayak selebihnya kayak ya udah dibikin enjoy aja sih untuk perjalanan. Nah ini aku suka dari Basma tuh selalu kayak gitu, selalu memberikan afirmasi ke diri adalah enjoy aja. Lu coba zaman kuliah juga gitu kan, di masa-masa berat kita pasti kayak yaudahlah no enjoy aja. Terus setelah kuliah ya udahlah no enjoy aja gitu. Sampai sekarang di kerjaan ya udahlah no enjoy aja gitu. Karena mungkin nangisnya huhunya di part lain. Jadi kayak ya udahlah karena gini, ini kan sesuatu kewajiban kita. Nah, kita harus melalui itu dengan kondisi kita seperti apapun. Jadi dibanding senang dan gak senang, kita kan selalu punya pilihan tuh. Mending milih senang. Jadi kayak lebih ke bikin senang. Kita sendiri kita ciptakan. Betul, menciptakan, mengondisikan. Gitu. Tadi lanjut. hal menarik di jalan. Menariknya apa tuh? Coba testimoni. Ini agak gabut sih sebenarnya. Cuman kayak kalau lagi lampu merah, kan kita diem doang tuh. Kayak ngapain ya? Gitu. Terus akhirnya melihat plat nomor orang tuh pada menarik-menarik. Iya. Kadang jadi kayak ini ya, penggalan-penggalan kata gitu. Betul. Apa yang lo temuin? Perhatiin kayak 3 huruf di belakangnya. Apa tuh? Misalkan kayak ada huruf W, O, I, woi. Kayak dalam hati apa? Ngegas. Ngegas. Jadi plat nomor aja ngegas. Padahal lampu merah. Betul. Gak boleh ngegas. Ngapain? Ada juga kayak manggil. Kayak buat hal-hal kayak ini random banget sih. Ini maaf ya guys. Jadi kayak rada-rada absurd emang orang. Terus apa lagi yang menarik? Tapi itu seru banget sih. Terus kadang kan aku suka banget sama suatu angka lah. Jangan sampai ada yang tahu. Ada angka 23 lah. Nah, terus angka 23 ini kayak aku lihatnya di plat nomor. Misalkan ada plat nomor yang 2323 itu aku happy aja. Gitu? Iya. Kayak bagus, udah selesai. Lu mah happy-nya gampang ya? Kasih aja plat nomor. Moodnya murah ya? Orang-orang mah happy ke Bali, ke Lombok, kemana, ke luar negeri. Itu pasti beyond happy sih. Beyond happy. Cuman kayak itu kan nggak tahu kapan ya. Kita berusaha happy yang kecil-kecil aja. Betul, hal-hal kecil. 2323 terus ketemu apa lagi plat-plat lucu lainnya? Ya kan kayak gue tuh seneng banget warna kuning dan warna yang dangdut yang cerah. Nah itu tuh kayak kalau di jalan ngeliat orang tuh pasti kelihatan lah. Dia naik motor, dia di mobil nggak kelihatan lah. Kecuali taksi yang dia transparan tuh kelihatan. Tapi kurang sih di motor. Atau nggak di pinggir jalan, dia nunggu. Ketemu tuh orang-orang bajunya warna-warni gonjreng. Lucu-lucu. Jadi kadang pernah ada yang warnanya itu ya kayak dia jaket lucu kayak beli di mana, lucu banget. Misalkan dia tuh ada ibu-ibu. Jadi kayak ibu-ibu tapi fashion. Funky. Kayak gitu. Stylish. Funky man.
Stylish. Aduh udah ibu-ibu. Terus lu mau beli gak jaketnya? Aku pengen jadi kayak dia. Oh iya. Oh, ini inspirasi masa depan saya. Oh, ada visualnya. Itu aja bikin lo happy. Iya. Kayak, aku menemukan mood board berjalan. Oke. 50 50 kilo yang penting ketemu ibu-ibu dangdut nggak apa-apa. Tapi kan dia nggak selalu ada. Jadi kayak kadang lo ganti sama yang lain tuh. Oke, yang lain apa? Oke, terus habis itu tadi kan yang happy. Mungkin yang lucu kali ya. Yang lucu. Jadi ini momen sih bentuknya. Apa tuh? Jadi kayak waktu itu lagi jalan di pokoknya perbatasan Depok Jakarta lah. Oke. Daerah-daerah sebelum Gandul. Itu kan kayak di bawah flyover deket-deket tol segala macem lah. Nah itu tuh lagi depan aku ada motor. Iya. Bapak-bapak biasa pakai baju akamsi lah, kampung situ, terus nggak pakai helm, tuh raja jalanan. Tiba-tiba lagi jalan tuh. Nah motor itu kan ada bagasinya depan. Tiba-tiba pas dia lagi jalan, ada yang loncat. Apa tuh? Gue lihat, lah semua cuci piring. Gak tahu ada di mana. Bingung kan? Iya. Bingung kan? Kayak, lah ngapain dia bawa sama cuci piring? Gitu. Terus, ya Allah udah aja orang. Terus kayak gitu bikin lo happy. Betul. Jadi kayak, ya Allah. Wonderful Indonesia itu seru sih. Itu satu lah. Oke. Ini seru sih kalau bisa dijadiin jadi jalanan core. Oke, bisa benar. Tapi susah mau videoin atau mau fotonya. Karena kan gue lagi di motor. Iya. Dan itu momentual ya. Betul. Nggak Kecuali gue diprediksi. Dibonceng, bisa megang HP segala macam. Ini kan susah ya. Coba pakai GoPro, niat banget. Iya. Tidak. Habis itu pemalas. Lanjut. Habis itu nyoba lihat apa lagi ya? Tadi yang soal sana. Terus pernah tuh suatu hari kan gue suka warna-warna yang cerah ya. Iya. Punya tuh jaket. Oke. Jaket motor. Warnanya oranye. Oke. Tahu lah ya kayak apa gitu ya. Iya. Marketplace apa lah, iklan. Iya. Antara apa tahu. Lu kayak mamang-mamang ya. Betul. Untungnya cewek. Kalau jadi mamang-mamang. Terus abis itu ada peristiwa apa? Itu ada peristiwa lucu. Apa tuh? Jadi lagi di Blok M. Di Blok M, kan Blok M itu tahu sendiri ya, teman-teman tuh banyak lampu merahnya. Iya. Ya, terus habis itu di suatu lampu merah, kita tuh lagi gue antum banyak sendiri, banyak kok, jadi ajak-ajak gue lagi sendiri di lampu merah tuh. Enggak dong ramean. Lampu merah. Iya. Habis itu lagi nunggu. Tiba-tiba ada bapak-bapak ojek online. Ijo nih, si Ijo. Ijo ketemu Oren. Nah, betul. Terus diajak ngobrol gue. Apa yang beliau katakan? Ngomong gini beliau. Mbak, bentar lagi hujan gitu. Iya pak, siapa? Baik nih, siapa nih? Ajak ngomong. Terus, bawa jas hujan neng? Bawa pak gitu. Diem lagi. Emang mau ngingetin? Betul, baik kan. Terus? Terus gak lama bapaknya nanya, udah lama neng? Apanya? Bingung nih bang, nanya nih, tapi gue tetap dia menghargai. Lu diingetin tuh sama bapak-bapak, bawa jas hujan. Terus apa? Jas hujan tuh, terus bapaknya diem tuh. Oke. Nanya lagi beliau, udah lama neng gitu. Apanya? Tapi gue menahan mulut agar tidak langsung menjawab. Iya, tapi berpikir. Iya pak gitu. Ya, udah lama. Ini antar makanannya apa antar orang? Diem tuh gue. Wah, ini pasti beliau ngira gue yang orang itu. Iya. Akhirnya dengan berat hati ya, ini mohon izin ya pak. Terus gue kayak bilang, pak maaf, ini jaket saya, punya saya. Terus gue langsung, astagfirullahaladzim. Gila, bapaknya malu gak? Kasian, alhamdulillahnya langsung lampu hijau. Bapaknya guilty. Duluan ya pak. Iya. Gue jalan tuh bingung kayak, ini ketawa dosa gak ya? Jadi di jalanan ada peristiwa lucu. Ada, pasti ada sesuatu yang unik. Jadi walaupun 25 kilo berangkat, 25 kilo pulang, dinikmatin karena banyak hal-hal lucu gitu ya. Hal menarik gitu ya. Betul. Happy jadi ya perjalanan lu ya. Berwarna. Terus baju-baju gue. Iya. Akhirnya dan terus tadi kan soal happy. Iya. Tadi kan sempat bilang kalau misalkan di jalanan itu ada hal-hal yang bikin akhirnya heartwarming. Iya. Nah, apa tuh ada itu di jalan. Jadi kayak lagi jalan, terus tiba-tiba ngelihat momen kebersamaan ayah sama anaknya. Jadi kayak, ya mungkin itu sesuatu hal yang lumrah ya, tapi gue ngeliat itu di depan mata kayak, ya Allah keluarganya harmonis banget, alhamdulillah gitu kan. Jadi contohnya itu misalkan waktu itu lagi naik motor, bapaknya nih, terus depannya anaknya, laki-laki. Nah lagi jalan begini kan, lagi naik motor, papasan sama gue, pas banget anaknya kan kecil begitu ya, terus dia ngorok muka bapaknya. Dia kan biasa bapak-bapak. Iya. Jangan pegang-pegang bapak gitu. Tapi enggak. Berarti cuma ketawa-tawa. Bapaknya happy aja dipegang-pegang. Ngelihat anak main sama bapaknya di jalan, happy, lu happy. Betul. Jadi kayak lucu banget sih. Alhamdulillah. Berarti kan masih banyak keluarga-keluarga yang harmonis yang Allah lindungin gitu kan. Itu sih yang bikin happy, yang bikin tenang gitu.
Oh my god, ini gak semua orang tuh punya perasaan kayak gitu loh, itu perasaannya mahal. Menurut Retno ya, menurut Retno itu perasaannya mahal karena gak semua orang tuh gampang luluh hatinya, gampang dilembutkan hatinya gitu. Apa sih Bas yang bikin lo tuh punya hal apa gitu yang bikin lo tuh kayak gitu? Apa ya? Bingung juga sih kalau ditanya, serius baru nggak juga. Kalau emang bisa dibilang sesuatu hal yang nggak semua orang punya ya, ya alhamdulillah gitu kan. Dan apa ya, kalau yang bisa bikin seperti itu, mungkin sesimpel ini kali ya, kayak aku menghargai momen-momen kecil di sekitar. Momen-momen kecil. Menghargai hal-hal kecil dan seremeh-temeh di sekitar aku. Yang itu tuh membawa kebaikan ya, tapi jadi kayak disadarin lah sama Allah ya, dengan pastinya dengan bantuan Allah. Dilembutkan hatinya. Kalau misalkan disadarkan kalau hal-hal kecil itu bermakna. Kalau hal-hal kecil itu bisa ningkatin mood. Jadi nggak mesti tadi nunggu healing ke Bali terus ke mana-mana. Itu nggak mesti, itu another level lah menurut gue ya. Jadi kalau sekarang tuh kayak ya udah sekitar kita terjadi apa, kita punya apa, kita ditakdirkan sama Allah apa, itu ya berusaha untuk menerima sih, dibikin enjoy di sana. Itu yang bikin Basma jadi selalu menikmati dan berusaha bahagia di setiap hal gitu ya. Terutama dimulai dari hal-hal kecil. Benar. Jadi emang ya udah startnya dari hal-hal kecil dulu sih. Jadi kayak ya kalau bisa disimpulin berarti kayak little things matter sih, Mak. Waduh. Iya, benar. Nunggu hal besar. Betul. Benar. Sepakat. Karena kadang kita tuh malah jadi nggak nge sama hal-hal kecil, selalu fokus sama hal besar, jadi ngerasanya kayak kita selalu kurang, kita nggak kayak orang lain dan sebagainya kayak gitu kan. Jadinya akhirnya ya nauzubillah ya, jadi kurang bersyukur, pengennya kayak kenapa sih hidup aku kayak gini-gini aja gitu. Kenapa sih Allah nakdirin aku seperti ini? Padahal kan balik lagi ya, Allah itu nggak bakal ngasih kita, takdirin kita sesuatu yang kita nggak mungkin mampu. Iya, betul. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Betul. Sih kurang lebih, jadi little things matter sih. Gokil. Ini jadi not tuh di sini di bawah. Oke, lanjut ya Bas ya. Tadi cerita sedikit tentang kerjaan, terus ada hal-hal menarik selama di perjalanan, selama menjalani pekerjaan dan lain-lain, lingkungan kerja, support sejauh ini? Insya Allah aman. Oke, atasan? Insya Allah semua? Semoga aman. Dan hal lainnya insya Allah aman ya? Oke, kita lanjut ya. Boleh. Lanjut ke next bahasan nih. Tadi udah sedikit live update. Udah banyak hal juga yang bisa kita ambil ternyata dari hal-hal kecil yang Basma alami selama ini, dan mungkin jadi note juga buat kita ya untuk lebih aware mungkin ya sama hal-hal kecil yang itu bisa bikin kita bahagia sebenarnya gitu. Oke, lanjut nih Bas. Tadi kan Reta sempet tanya apa sih yang bikin Basma bisa kayak gitu kan. Ternyata kekuatannya adalah satu di doa gitu kan. Di doa agar selalu diberikan rasa itu gitu. Betul. Terus selalu dilembutkan hatinya agar punya perasaan-perasaan seperti itu gitu kan. Nah terus pasti ada dong momen yang benar-benar Basma sulit banget Basma jalanin gitu. Dan mungkin kemampuan untuk mengelola dirinya untuk terus happy-nya tuh juga limitnya pasti terbatas kan Bas? Benar. Gak mungkin yang happy terus, gak mungkin yang ketawa ketiwi terus gitu kan. Betul. Nah ketika ada di momen-momen sulit yang benar-benar sulit banget untuk Basma dan Basma jalanin gitu, apa yang jadi kekuatan buat Basma? Atau apa trik yang Basma lakuin pertama deh misal ketika ngalamin masa sulit itu gitu. Pertama-tama harus menyadari dulu kalau emang limitnya sudah habis. Limit happy-nya sudah habis. Dan ya udah nggak apa-apa. Kalau emang lagi pengen yang rungsing, pengen yang ngereok, tantrum segala macam tuh nggak apa-apa. Oh jadi kalau di rumah tiba-tiba ada dang itu barang saya. Nggak kalau segitunya lah. Tetap dikontrol. Mungkin itu kalau ini aja sih cara cerita aja ke orang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk tadi apa untuk menghadapi momen-momen sulit buat Basma gitu. Apa yang diyakini tadi ya. Pertama untuk kita sadari dulu kalau kita sudah habis dan semua perasaan itu valid. Jadi nggak apa-apa nih, kita udah jangan sok kuat dah. Sekarang. Gitu kan. Itu kan fisik. Kalau emotionally itu kayak ya udah itu adalah suatu yang valid dan itu yang menjadikan kita sebagai manusia. Gitu, yakin dulu. Dan kalaupun misalkan itu ya udah menurut aku ya nggak apa-apa kalau misalkan mau diromantisasi. Jadi tapi asalkan tidak berlama-lama seperti itu. Jadi
yakin kalau misalkan ya udah dunia ini bakal berputar, mau lu sedih, mau lu seneng, mau lu lagi huru-hara, mau lu lagi KO-KO-nya, tetap jalan gitu. Nah itu gimana caranya, ya udah balik lagi ke peran kita gitu. Jadi kalau di game itu kan ada checkpoint tuh, dimanapun dia berada, udah hidup aja lagi, gitu kayak revival gitu. Oke. Jadi yang bikin bisa bertahan menjalani masa sulit itu dan berusaha lagi ke mode bahagia adalah paham peran, paham emosi juga. Paham emosi. Gitu. Terus ada tambahan lagi Jadi kayak ini juga aku lihat dari ceramah sih ya. Ceramah Ustadz Salim Afila, terus sama ceramahnya Ustadz Fahrudin Faiz, terus juga Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Pokoknya beliau ini antum banyak nonton ceramah antum. harus makanan untuk diri kita yang lain. Iya betul. Kita begajulan di marinya benar. Gitu. Kagak bat-bet gitu. Harus stabil. Balance lah. Baik. Apa kata beliau ini, kalau kata Ustadz Salim Afila, sebenarnya rumus bahagia itu bukan lu happy aja. Jadi tapi lebih ke la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kayak tidak ada ketakutan dan tidak ada juga kesedihan gitu. Kalau mungkin ke bahasa kitanya ya kita nih nggak overthinking. Asal akan masa depan dan tidak sedih sama apa yang udah lalu, sama yang kita alamin sekarang. Jadi kayak yang lalu biarkanlah berlalu begitu. Itu ayat Quran ya berarti ya? Betul. Al-Baqarah berapa tuh? Al-Baqarah 38 ya? Betul. Al-Baqarah 38. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu teman-teman. Terharu. Oh my god. Nah, habis itu selain tadi kalau kita tuh nggak OVT, kita nggak sedih juga. Kalau dari Ustadz Fahrudin Faiz itu lebih ke kayak kita tuh menerima sama apapun yang Allah kasih sekarang. Nah, aku juga nemu tuh konten ya, kalau nggak di sosmed lah. Dia bilang kalau misalkan bahagia itu tadi menerima segala ketetapan yang Allah beri kepada kita. Sekarang nih, Eno dengan perannya sekarang, kerjanya yang cuma 5 menit itu, dengan segala challenge dan privilege-nya, dan gue yang harus 50 km itu, dengan segala challenge dan privilege-nya, itu ya diterima aja. Kenapa? Karena semua takdir itu ternyata baik loh. Menurut takdir dari Allah itu baik. Tapi memang beberapa butuh waktu yang lebih lama untuk paham. Gitu. Jadi sebenarnya tuh baik teman-teman. Tapi kitanya aja yang perlu nih sebagai manusia kan ada egonya ya. Ya Allah pengennya ngereok dulu, kenapa harus gini, kenapa harus gitu. Terus rasanya tuh nggak pengen terima dalam jangka waktu lama. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Karena itu nggak baik untuk diri kita sendiri, hati kita, buat mindset ke depannya. Karena banyak loh kita harus menghadapi berbagai hal di depan kan. Kita harus back to happy, baru habis itu bisa menjalani lagi sih. Menarik. Itu jadi reminder juga sih buat Retno. Betul. Maksudnya Retno tuh tipe orang yang cukup kemudian, baru ngeh sekarang cukup kemudian. Jadi untuk menjaga si perasaan-perasaan itu tuh harus tahu kunciannya di mana nih. Benar. Kalau udah tahu kunciannya udah lebih enak. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu insight juga sih buat Retno. Mungkin buat teman-teman semua ya, belajar dari Basma. Masih belajar juga. Kalau lagi namanya perempuan ya, sama lo dikasih fitrah hormonal segala macam itu ada banget sih. Tetap ngereok. Pasti ada. Ngereoknya ada. Jadi emang harus dipahamin aja sih. Kalau dalam keadaan kayak gitu, biasanya kita cuma nyalahin satu, hormon aja. Ini maaf ya, sebenarnya kita nggak begini, tapi hormon kita yang bikin kita begini. Kalau hormon boleh demo, betul? Dia demo. Betul. Kenapa aku terus yang disalahin? Kalau maaf ya, untung dia nggak bisa ngomong. Oke, lanjut ya Mas ya. Oke. Biasanya hal-hal apa yang kan kalau tadi hal-hal yang bikin Basma happy tuh hal-hal kecil gitu kan. Benar. Terus hal-hal yang memang dekat dari jangkauan gitu. Kalau hal-hal yang bikin jenuh apa Bas biasanya? Waduh, jenuh ya? Jenuh pasti ada kan? Ada dong. Tadi kan masa-masa sulit gitu. Nah, masa-masa jenuh misalnya. Masa-masa jenuh mungkin itu akan lebih berasa banget. Aku nggak akan happy dan nggak stabil biasanya ketika tadi sih kalau lagi capek entah apapun itu ya, capek fisik, capek batin, apalagi kalau mereka collab tuh, udah double capek kan, itu biasanya lebih sensitif, lebih mode senggol racok, Po! Nah, itu tuh biasanya kalau kayak gitu aku sadar diri dengan agak menjauh sih
langsung narik diri. Iya, jadi karena kalau kayak gitu terus ada yang ngedeketin, ajak ngobrol lah, ngapain itu biasanya akan kena judesan atau bombastic side eye gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih. Jadi sadar diri aja biar orang lain nggak tersakiti sih. Kata seperti itu. Tadi lagi capek, sama ini sih mungkin kalau misalkan panas, jadi kayak aku tuh orangnya stabil kalau lagi panas. Apalagi kalau panas belum makan, masya Allah itu kayak bener-bener double kill sih, parah. Kayaknya relate ya mungkin jadi, sama perempuan. Capek, panas, belum makan. Udah triple kill. Betul, itu udah berubah itu. Bukan aku guys. Bukan. Aku aslinya 2 orang. Monster. Ya jadi kayak bener-bener. Tapi karena itu merupakan suatu kelemahan kali ya, karena kalau begitu udah berubah modenya, berusaha untuk gimana pun caranya stabil sih. Jadi kayak tadi baliknya kuncinya ke sadar diri. Kayak kita lagi ngalamin apa, kita harus balik ke mode netral. Ada nggak sih aktivitas atau hal-hal yang Basma lakuin gitu untuk mengisi cooling down gitu atau di semua momen jenuh itu gitu? Kayaknya sama kayak orang-orang pada umumnya ya. Apa tuh? Kalau pelariannya ke makan, tapi ini berusaha dikontrol juga nih sekarang. Kalau enggak turu is my life. Itu biasanya tuh obat termurah ya. Kenapa orang harus pergi jauh-jauh ketika dia bisa bobo dengan nyenyak? Begitu. Nah terus selain itu juga mungkin ngobrol sih, Ngobrol. Kayak gini juga ngecas sebenarnya. Baik. Ngecas, terus ngobrol, terus ada aktivitas lain? Aktivitas lain mungkin nulis ya. Nulis kayak gitu, jadi kayak journaling lah. Ya nggak mesti estetik gitu yang kayak ada potongan patchwork atau apa. Nggak perlu emosi dulu. Kayak jadi kayak ya udah yang itu dulu aja, yang mudah-mudah aja, yang itu bisa rilis kita sih, stress rilis kita sih. Nulis, gambar juga termasuk? Gambar lumayan, tapi sekarang udah jarang. Join community atau apa pengalian isunya? Kalau untuk komunitas sempat sih waktu kemarin-kemarin, tapi udah nggak lagi karena mungkin kurang cocok sama jadwalnya. Karena tuh pulangnya lumayan malam, kayak aku udah capek duluan. Jadi malah tambah rungsing. Bisa jadi, tapi di sana sih di tempatnya sih memang happy. Gitu. Paling pulangnya aja. Kayak gitu. Terus kalau di jalan itu sebenarnya banyak ujiannya, Kalau di jalan tuh, misalnya kita lagi happy nih, nggak memungkiri kan ada aja faktor-faktor eksternal. Ya, yang bikin kesel tuh kadang aku pernah hampir diludahin tuh nggak? Kok gitu? Suka di jalan, orang suka buang ludah sembarangan. Dan itu hampir ke aku kayak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim itu tapi alhamdulillahnya aku moodnya bagus. Jadi aku cuman melototin doang kayak kesel doang gitu. Kalau nggak udah kalau nggak di smackdown betul, balikin motornya. Enggak lah. Jadi kayak itu sih, itu emang kurang beradab aja sih ya. Kita harus jaga etika kan ya sebenarnya. Betul. Jangan sampai kena orang. Terus apalagi kalau ada namanya yang rokok asam di jalan, itu pernah banget sih aku kayak samping yang ngerokok. Aku di depan muka dia aku kayak berusaha sana. Asapnya dan dianya. Pergilah gitu. Tapi kan nggak bisa lagi macet. Betul. Jadi momen jenuhnya itu ya ada beberapa aktivitas yang memang dilakuin. Betul. Untuk mungkin sedikit rilis gitu kali ya, atau misalnya memang ambil jeda sejenak untuk istirahat, tidur, makan atau ngelakuin hal-hal yang kita suka gitu ya. Biar bahagianya balik lagi. Iya, biar kecas lagi energinya, moodnya. Itu gambaran bahagia bagi seorang Basma ya. Iya, kurang. Lanjut boleh? Boleh. Nah, biasanya kan tadi ya trigger-triggernya itu adalah panas, capek, apa segala macam gitu kan. Itu jadi trigger gitu ya. Nah, fondasi terkuat untuk tetap tadi stabil, untuk tetap ada di kondisi yang aku oke terus gitu. Karena aku tahu aku akan menghadapi situasi yang nggak bisa aku prediksi misalkan gitu. Fondasinya apa sih, Bas? Selain tadi doa ya, di awal udah sempat dibahas. Oke. Ini agak jadi deep talk ya. Apa nih? Kita tarik dari ini ya, dari peran kita dulu sih, balik tadi. Mm-hmm. Peran yang paling utama banget sebelum kita sama Allah mungkin ditentuin gendernya laki-laki atau perempuan, kita kan adalah seorang hamba. Kita butuh Allah dong yang maha kuat, gitu ya. Jadi ya udah aku balik ke ini sih, untuk keimanan. Jadi kayak yakin, balik lagi tadi yakin kalau misalkan ini ketetapan Allah dan semua emosi itu sebenarnya temporer. Jadi ya udah kalau misalkan aku lagi sedih atau aku lagi senang, itu sebenarnya sementara. Gitu. Jadi jangan khawatir ketika ya udah terus-menerus mendapatkan kesedihan. Karena ya udah yakin kalau this too shall pass, ya kan? Ini bakal
bakal lewat aja. Dan selama masa itu berlangsung, aku berusaha kayak apa nih aku dapat gitu, apa nih yang akan menjadi pelajaran di emosi selanjutnya gitu, di bab emosi selanjutnya ketika aku udah stabil. Terus aku juga pernah baca soal quotes gitu, ini soal psikologis sih. Jadi kayak heal people will heal other gitu. Jadi kalau misalkan kita udah sembuh, kita udah stabil, kita happy, kita bisa bikin orang lain happy juga. Jadi spread happiness gitu. Jadi kayak kebahagiaan tuh menular ya. Benar. Sama kayak ini sih, sama kayak emosi yang lain ya, karena kalau ngeliat orang lagi bete, ikutan bete gitu ya. Dan bisa mungkin ngasih yang positif sih. Sama balik mungkin ke doa yang bunda aku kasih ke aku. Di doa, di nama aku. Apa nama tuh? Aku kan Basma ya. Basma apa tuh artinya? Artinya senyum. Oh iya. Oh, Basma tuh artinya senyum. Iya. Jadi bukan bismillah, itu bukan, beda. Pantesan lu tuh pembawaannya ceria mulu. Oh ya maaf. Ternyata tuh memang doa ya dari bunda ya. Jadi keluarga fondasi. Oke. Selain nasi. Selain nasi, keluarga adalah fondasi. Aduh, lucu banget. Jadi berusaha untuk ngamalin aja sih, ngamalin yang udah bunda titipin ke aku lewat dalam nama bentuk itu. doa. Jadi kayak berusaha ya udah senyum aja, jangan senyum salah senyum. Rada creepy zaman sekarang. Oke, menarik ya ampun. Aku baru tahu loh. Oh ya? 7 tahun kita kenal, aku baru tahu itu artinya Fun fact ya. Oh, baru tahu sekarang kenapa dari pertama kenal Basma sampai detik ini Basma selalu tersenyum. Amin. Dan serem juga kalau senyum terus. Iya sih, tapi aku selalu mendefinisikan senyum Basma adalah kebahagiaan. Amin ya Allah. Gitu. Sama kayaknya kayak nama juga. Nama tuh kan energi ke kita ya sebenarnya. Iya. Kayak nama lu juga sama deh. Kenapa? Lu kan, ya kalau tadi lu bilang lu orangnya kayaknya ya udah senang terus, happy terus, ceria terus. Ya lu kan orangnya sat-sat banget nih. Kita pernah kerja bareng, project bareng, partneran bareng. Lu orangnya sat-sat banget. Terus kayak apa ya, semuanya bisa lu handle. Dan semuanya kayak harus sekarang. Lu orangnya kan udah bersegercep itu ya. Itu dari right now sih. Oh, right now. Iya gak? Right now. Masuk. Right now. Pokoknya right now. Nggak bisa nanti, nggak bisa. Tapi gue mohon banget ya, kalau lu jadi bos, tolong diselaraskan dengan kemampuan anak bawah lu. Jadi kalau nggak bisa sekarang, nggak apa-apa ya. Iya, aku cukup toleransi. Alhamdulillah. Ya, oke. Gitu, jadi background lu kayaknya match. Oke. Jadi, wow. Fun fact. Apa ini gitu. Oke, Bas, masuk ke pertanyaan terakhir dan mungkin nanti ada closing statement dari lu ya, dari diskusi menarik kita ini. Menurut lu, siapa yang berhak bahagia? Siapa yang berhak bahagia? Oh, kita semua jelas. Kita semua ciptaan Allah, makhluk Allah, kita semua punya emosi kan? Laptop nggak termasuk sih. Pokoknya makhluk hidup itu berhak bahagia. Kenapa? Karena ya untuk menjalani hidup ini kita butuh energi yang positif, kita butuh lingkungan yang positif seperti itu. Dan bahagia itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang ciptakan bahagia itu. Dengan kayak tadi ya, gue kayak suka absurd menciptakan dunia sendiri di perjalanan segala macem. Itu sebenarnya semata-mata biar tetap happy gitu. Dan itu bahagia itu kita yang buat. Dan jangan pernah taruh bahagia di orang lain. Karena tahu sendiri ya, berharap dengan manusia hanya akan kecewa. Betul. Begitu. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah bilang ya soal kayak udah merasakan segala kepahitan di hidup ini, yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Waduh. Gitu. Jadi kayak ya udah, jangan deh, pokoknya lu juga jangan ngarepin gue senang terus. Iya, enggak. Itu mah jadi pertanyaan, ini orang senang terus, kapan dah sedihnya gue mau lihat gitu. Pernah kok waktu itu lihat ya? Iya, pernah. Jangan tahu aja. Iya, wassalamualaikum. Ada closing statement nggak, Bun, buat teman-teman semua? Closing statement apa ya? Ini ada bilingual nggak apa-apa? Boleh bilingual. Kan kerja juga di Jaksel. Oh ya, which is gitu ya. Itu udah lewat. Era which is literally udah lewat. Jadi kayak life, hidup ini might be ordinary. Jadi kayak hidup ini tuh mungkin kelihatannya biasa-biasa aja. But
if we put something extra, extra caring, extra observing, jadi kita tuh naruh sesuatu yang ekstra, kita lebih peduli, lebih peka, lebih jeli, lebih untuk observasi sekitar kita, menemukan hal-hal kecil, then life might be extraordinary. Luar biasa. Jadi itu bakal luar biasa. Itu luar biasa kalau kita mencoba untuk luar biasa. Benar, menemukan hal-hal ekstra. Oke, Basma, makasih banyak. Nomor cowok menang. Makasih banyak ya, my lovely, cintaku. Nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi yang lain, di ruang temu yang lain dengan obrolan lain yang lebih seru. Nanti mau kan diundang lagi? Insya Allah. Oke. Berkenan juga. Betul. Aku sangat berkenan mengundang kamu gitu sebagai reunian ya sekalian. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton sesi kali ini di episode 7 bersama Basma Khairunisa. Semoga ada insight yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa teman-teman ambil, ada kebaikan, dan terutama untuk diri kita sendiri ya. Benar. Gitu. Karena apa yang kita sampaikan ke orang lain harusnya kita sendiri yang paling dapat tuh insight-nya, karena telinga kita lebih deket sama kita daripada telinga orang lain. Betul, kecuali begini. Udah